Seseorang bernama Eugene hidup dengan keadaan yang cukup menyenangkan. Ia hidup bersama dengan adiknya dan semua hal berjalan dengan baik. Namun semua itu berubah ketika suatu hari suatu gate muncul dan mengeluarkan banyak monster yang merubah peradaban. Kehidupan Eugene berubah 180 derajat dan sekarang ia menjadi tidak dekat dengan adiknya. Hidup mereka berubah sepenuhnya. Adik Eugene menjadi sangat kuat dan ia menjadi hunter atau pemburu monster terkuat yang pernah ada. Sementara Eugene sendiri adalah orang yang lemah dan ia dibully oleh semua manusia yang ada di dunia. Namun Eugene mendapatkan sebuah kesempatan di mana dirinya bisa kembali ke masa lalu tepat sebelum ia menjadi seorang hunter. Eugene pun akhirnya menerima hal tersebut. Ia mulai kembali ke masa lalu karena ingin merubah kehidupannya pada saat ini. Tapi semua tak berjalan dengan mudah karena kedepannya Eugene harus menghadapi manusia dan juga para monster yang terus mengikutinya. Wah, cek. 4, 3, 2, 1, let's go, close deh. What the fuck? Kenapa jadi gitu awalnya? Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan suara asli kembali ya guys ya. Ya, meski masih belum sembuh sepenuhnya, tapi semoga bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas The S-Class Dead Eye Ride, The S-Class Dead Eye Racer. Yang dimana ini udah banyak chapternya, tapi seru. Dan ya, manhwa ini menceritakan tentang seseorang bernama Eugene yang terlihat lemah, tapi padahal dia punya kekuatan yang lumayan sangat kuat. Dan bahkan kekuatannya bisa mengendalikan para manusia dan monster yang memiliki kekuatan di luar nalar. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur cerita baru dari 100 alur cerita. Cerita dimulai dengan sebuah gate yang tiba-tiba muncul di bumi. Gate itu muncul di seluruh dunia dan fenomena gate tersebut diobservasi oleh semua orang yang ada. Fenomena gate tersebut tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Namun meski begitu, para manusia tidak mengerti tentang mengapa gate tersebut bisa muncul di dunia. Gate terus bermunculan sehingga para manusia mulai merasa cemas akan keadaan yang mungkin terjadi ke depannya. Para akademis sendiri terus mempelajari tentang gate yang muncul. Mereka terus mempelajari gate karena ingin mengetahui tentang apa itu gate sebenarnya. Di tempat lain sendiri terlihat ada beberapa orang yang sedang mengangkut barang ke tempat tujuannya. Salah satu orang yang ada di sana adalah Eugene, yang dimana ia terus berusaha keras mengangkut banyak barang yang berada di tempat tersebut. Setelah Eugene berjuang keras, terlihat ia pun diberikan minum karena ia dianggap sebagai pemuda yang selalu bekerja keras. Eugene juga di sana menjelaskan bahwa alasan ia berusaha adalah karena ia harus membiayai adiknya untuk sekolah. Eugene di sana memperlihatkan foto adiknya dan ia berkata bahwa orang tua mereka sudah meninggal sejak lama, jadi ia hidup bersama dengan adiknya saja. Eugene terus menjelaskan tentang keadaan dari adiknya tersebut. Si ibu yang mendengar hal itu pun langsung terdiam karena ternyata di sana Eugene terlalu oversharing sehingga membuat mereka yang mendengarnya hanya bisa mengacungkan jempol. Eugene pun akhirnya tersenyum senang. Ia berkata bahwa adiknya akan selesai sekolah lebih awal, jadi nanti ia akan makan malam bersama. Adik Eugene yang bernama Yuhyun sendiri saat ini terlihat baru pulang sekolah dan sekarang ia bersiap untuk datang ke rumahnya. Di perjalanan Yuhyun sedikit kebingungan karena saat ini warna gate yang berada di langit sedikit berbeda dari biasanya. Eugene sendiri sekarang sedang naik mobil bersama dengan teman kerjanya. Salah satu teman kerja Eugene pun di sana menunjuk ke arah gate yang berada di langit. Eugene langsung ikut melihat gate tersebut dan ia berkata bahwa salah satu gate juga ada di rute sekolah adiknya yang sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Tapi di sana Eugene sedikit bingung dan ia bertanya apakah benar jika gate selalu berwarna seperti itu. Terlihat saat ini gate berwarna merah mengerikan dan bahkan sekarang juga memberikan efek tekanan yang cukup kuat. Eugene pun langsung terkejut karena sekarang mobilnya tiba-tiba tertabrak oleh sesuatu. Teman kerja Eugene pun di sana bertanya apakah mungkin mereka ditabrak oleh mobil lain sehingga menyebabkan benturan yang cukup keras. Eugene di sana berkata bahwa sekarang ia akan keluar untuk melihat tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun ketika Eugene sampai di luar, ia pun langsung terdiam karena sekarang di hadapannya ada seekor monster yang menatap tajam. Eugene terdiam ketakutan ketika melihat monster mengerikan tersebut. Sedangkan si monster di sana malah memberikan tekanan kuat sehingga Eugene semakin tak bisa bergerak lagi. Eugene yang kaget langsung berteriak kencang, sedangkan si monster di sana langsung bersiap menerjang ke arah Eugene. Saat si monster akan menyerang, Eugene pun langsung menghindar sehingga ia selamat dari serangannya. Mobil yang ditumpangi mereka tadi pun langsung terguling karena ulah monster tadi. Eugene yang melihat hal itu langsung kaget karena di sana ia sedikit tidak mengerti dengan apa yang terjadi sehingga ada seekor monster yang muncul. Yang lebih parahnya lagi ternyata bukan hanya ada satu monster. Terlihat sekarang ada banyak monster yang keluar dari gate sambil menargetkan para manusia yang ada di hadapannya.
Pada akhirnya gate itu pun disebut sebagai dungeon karena gate itu adalah tempat para monster yang masih hidup. Dungeon yang tidak diselesaikan akan meledak dan dari dungeon atau gate tersebut akan keluar banyak monster yang berhamburan. Kejadian ketika para monster keluar di sebuah gate disebut dengan dungeon break dan kejadian dungeon break ini menyebabkan banyak kematian manusia. Terlihat Eugene sendiri sekarang bersiap dengan sebuah kayu dan ia mencoba untuk menyelamatkan teman kerjanya yang berada di dalam mobil. Sambil memperhatikan mobil yang terbalik, di sana Eugene pun terkejut karena mendengar sesuatu. Terlihat di sana ada seseorang yang memegang mulut milik si monster. Orang yang melakukan hal itu adalah teman kerja wanita Eugene dan ia mengangkat paruh milik monster itu dengan kedua tangan yang ia miliki. Suaminya pun langsung kaget, sedangkan si wanitanya di sana berkata bahwa ia mendapatkan kekuatan sehingga sekarang menyuruh suaminya untuk keluar. Wanita itu mengatakan bahwa ia tiba-tiba menjadi kuat dan dijelaskan bahwa hal itu adalah karena si wanita mendapatkan kekuatan untuk menjadi seorang awaken. Orang-orang yang menjadi awaken pun akan menjadi hunter dan mereka akan bekerja sebagai pemburu monster ke depannya. Di tempat lain sendiri saat ini terlihat ada monster yang terbakar habis. Orang-orang yang melihat hal itu langsung terkejut dan mereka bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Terlihat di hadapan mereka sekarang ada seseorang yang mengeluarkan kekuatan api hitam pekat dengan sangat kuat. Orang itu adalah Yuhyun, yang dimana Yuhyun ini adalah adik dari Eugene yang sangat disayanginya. Yuhyun saat ini awaken menjadi hunter rank S dan ia menjadi salah satu orang terkuat di dunia karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. 8 tahun kemudian terlihat keadaan dunia pun mulai bisa dikendalikan kembali. Terlihat saat ini ada para wartawan yang sedang memperhatikan kekuatan milik seseorang. Orang itu mengatakan bahwa keadaannya sekarang mirip seperti di dalam game karena saat ini ia bisa melihat status Windows yang orang lain tidak bisa lihat. Orang itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia berkata jika itu bisa dilakukan berkat status Windows miliknya. Di sana orang tersebut pun berhasil menciptakan pepohonan dengan cepat dan hal itu bisa ia gunakan untuk menyelamatkan banyak orang. Orang itu mengatakan bahwa dirinya berhasil menyelamatkan beberapa orang berkat kekuatannya tersebut. Meski begitu orangnya tetap rendah hati sehingga ia menjadi bagian dari hunter untuk berburu para monster di dalam dungeon. Wartawan yang ada di sana pun langsung mengatakan bahwa material di dalam dungeon sangatlah mahal. Material itu bernilai fantastis sehingga banyak orang yang rela menjadi hunter meski pekerjaan itu memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Di Korea sendiri saat ini Yuhyun menjadi hunter yang sangat terkenal karena ia sudah menjadi awaken sejak masih SMA. Dulu Yuhyun ini hidup miskin karena kehilangan kedua orang tuanya. Tapi meski begitu sekarang ia menjadi pemimpin guild termuda yang didirikannya. Yuhyun saat ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa karena guild abis yang ia ciptakan menciptakan banyak uang dengan mudah. Sedangkan si hunter yang bisa mengendalikan tanaman sendiri hanyalah seorang hunter rank A dan ia terkadang kesulitan dalam menjalankan kehidupannya. Meski begitu ia selalu berusaha keras karena ternyata ia bekerja menjadi hunter demi mengumpulkan uang agar adiknya bisa sekolah. Tapi pada akhirnya hunter itu pun tewas di dalam dungeon dan rekaman tadi adalah tayangan ulang untuk mengenang kehidupannya. Hunter tadi mati dalam keadaan yang mengenaskan dan di sana dijelaskan jika kehidupan menjadi hunter adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Salah satu orang yang menonton berita tersebut adalah Eugene dan sekarang Eugene dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena ia sedang meminum amer di kamarnya. Beberapa waktu kemudian cerita pun berganti kembali ke sebuah gate yang muncul di tengah kota. Orang-orang sudah berkumpul di sana dan sekarang mereka sedang membicarakan persiapan untuk masuk ke dalam dungeon. Meski begitu, salah satu orang yang ada di sana bertanya apakah benar jika mereka baik-baik saja ke dalam dungeon sambil membawa Eugene yang merupakan rank F. Eugene saat ini memang menjadi hunter rank F dan ia tidak memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan para monster. Orang yang ada di sana pun langsung berkata bahwa Eugene ini tidak berguna, jadi seharusnya ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam dungeon. Meski begitu di sana bosnya pun berkata bahwa Eugene ini adalah hunter yang sangat murah, jadi Eugene bisa diajak dengan mudah. Eugene yang mendengar hal itu langsung menatap dengan dingin karena bahkan orang itu juga berkata jika Eugene ini adalah hunter yang selalu hidup meski rekan satu timnya mati dengan mengenaskan. Tak hanya itu, di sana Eugene juga diledek oleh orang lain karena ia dibuang oleh adiknya yang merupakan seorang hunter dengan rank S. Eugene yang mendengar hal itu pun langsung menarik kerah bajunya dan ia berkata agar orang itu menutup mulut yang dimilikinya. Dengan tatapan tajam di sana Eugene berkata bahwa Yuhyun itu berbeda, jadi orang itu tidak boleh mengatakan hal buruk tentang Yuhyun.
Orang itu pun langsung mengangkat tangannya dan ia berkata bahwa Eugene yang seperti sampah ini sepertinya berani melawan dirinya. Dengan cepat ia pun langsung menginjak tubuh Eugene dan ia berkata bahwa seorang sampah tidak boleh bertindak seperti itu. Orang itu mengangkat tubuh Eugene dan dia berkata bahwa kekuatan mereka sangat beda, jadi Eugene tak akan bisa melawannya. Eugene sendiri saat ini hanya bisa menahan dengan kekuatannya yang lemah karena orang tadi memiliki rank yang lebih tinggi dari dirinya. Sambil pergi dari tempat tersebut, orang itu pun langsung berkata agar Eugene mengadu pada adiknya jika memang Yuhyun masih menganggapnya sebagai keluarga. Eugene di sana hanya bisa menatap dengan kesal, lalu tiba-tiba ada seseorang yang membantu dirinya. Orang itu adalah bosnya dan dia berkata bahwa sepertinya Eugene ini sudah terluka bahkan sebelum ia masuk ke dalam dungeon. Sambil mengobatinya di sana, bos Eugene pun berkata bahwa ia akan memperkuat tulang milik Eugene dan ia harap nanti Eugene tidak mendengarkan perkataan dari orang lain. Eugene yang mendengar hal itu langsung terdiam, namun pada akhirnya ia pun tersenyum karena mungkin apa yang dikatakan oleh bosnya adalah sebuah kebenaran. Sambil bersalaman di sana, Eugene berkata bahwa ia sangat senang karena bosnya bisa membawa dirinya yang merupakan seorang hunter dengan rank F. Si bosnya pun di sana langsung tersenyum, sedangkan Eugene ikut menyeringai dan ia berkata jika sekarang bosnya sudah terkena skill miliknya. Terlihat di sana si bos pun langsung memarahi rekannya, sedangkan Eugene sekarang mulai bangkit sambil memegang tongkat milik dirinya. Eugene mengaktifkan skill miliknya dan di sana ia pun langsung mencoba untuk mengecek kekuatan pengaruh pada target. Orang yang menjadi target adalah bosnya barusan dan sekarang Eugene bisa menggunakan skill milik bosnya tersebut. Sambil bersiap masuk ke dalam dungeon di sana, Eugene pun berkata bahwa alasan ia bisa terus hidup di dunia yang cukup keras itu adalah karena skill yang tadi ia gunakan. Di dalam dungeon sendiri sekarang keadaannya cukup hening dengan tempat yang sangat luas. Terlihat beberapa monster pun mulai muncul dan monster-monster itu sekarang bersiap untuk menyerang para manusia yang muncul. Para manusia yang merupakan partian Eugene sendiri sekarang bertarung dengan tangguh dan mereka berusaha keras agar bisa menyelesaikan dungeon tersebut. Setelah berhasil membersihkan semua monster, di sana mereka pun mengatakan agar semuanya tetap waspada karena ditakutkan ada monster yang masih hidup. Beberapa monster sendiri sekarang sudah is dead dan terlihat setelah mati monster itu berubah menjadi kristal yang bisa dipakai. Si bos di sana berkata bahwa kristal itu cukup mahal karena bahkan bisa berharga ribuan dolar satuannya. Eugene sendiri sekarang menjadi penambang dan ia disuruh untuk terus menggali agar bisa mendapatkan kristal dalam dungeon. Eugene di sana sedikit sedih karena ternyata ia hanya akan diberikan uang dari hasil komisi kristal yang ia dapatkan dengan susah payah. Hunter lain pun mengatakan bahwa drop item dari monster adalah milik mereka, jadi Eugene hanya akan dapat bagian dari menambang saja. Eugene pun langsung berpikir bahwa sepertinya sekarang ia hanya disuruh-suruh agar hunter lainnya bisa menjadi kaya. Sambil menambang di sana Eugene terlihat kesal, namun meski begitu ia tak bisa apa-apa karena keadaannya pada saat ini. Dengan wajah yang sedih di sana Eugene berkata bahwa orang tuanya meninggal sejak ia masih muda dan tak hanya itu, Yuhyun yang merupakan adiknya pun meninggalkannya setelah ia menjadi seorang hunter dengan rank S. Eugene saat itu mencoba menahan Yuhyun, tapi sayang perkataannya tak digubris dan Yuhyun tetap menjadi seorang hunter. Pada akhirnya Yuhyun pun menjadi ketua dari salah satu guild terkuat dan hal itu membuat Yuhyun semakin sulit didekati oleh Eugene. Eugene ditinggalkan oleh adiknya dan semua orang yang ia kenal sehingga pada akhirnya ia hanya tersisa sendiri dalam dinginnya kehidupan. Karena rasa kekesalannya, Eugene pun terus berusaha keras dan ia mencoba untuk menjadi hunter meski dirinya tidak memiliki kekuatan yang sangat hebat. Pada akhirnya Eugene berhasil menjadi seorang hunter rank F dan tentu saja itu sangat berbeda jauh dari adiknya. Eugene yang mendapatkan gelar rank F pun hanya bisa diremehkan dan bahkan ia dianggap tak pantas untuk masuk guild abis yang dipimpin oleh adiknya. Eugene sendiri akhirnya memiliki banyak hutang karena ia menghabiskan seluruh uangnya demi bisa menjadi hunter. Saat Eugene dalam keadaan sulit, ia pun mencoba datang pada adiknya karena ternyata ia awaken dengan titel caregiver yang dimana itu adalah titel bagi seorang pengasuh. Yuhyun yang mendengar hal itu pun langsung berkata bahwa titel milik Eugene sangatlah memalukan. Sambil mendekat ke arah Eugene di sana Yuhyun pun berkata bahwa titel yang dimiliki oleh Eugene ini hanya menjadi penghalang bagi dirinya. Tak cukup sampai di sana, Eugene juga pernah terluka di dalam dungeon sehingga ia pernah meminta bantuan dari seorang healer dari guild adiknya. Namun lagi-lagi adiknya bersikap sangat dingin. Dengan tatapan yang tidak peduli di sana Yuhyun berkata bahwa Eugene ini adalah orang bodoh, jadi ia terluka karena kelakuannya sendiri.
Eugene yang mengingat semua hal itu langsung memasang wajah yang sangat kosong dan dia pun di sana berkata bahwa dirinya mungkin memang pantas untuk dibuang. Eugene di sana berpikir bahwa dirinya yang merupakan seorang kakak sepertinya tidak kompeten karena tidak bisa menjadi seperti adiknya yang merupakan hunter rank S. Eugene mengatakan bahwa alasan dirinya yang merupakan seorang rank F bisa hidup adalah karena skill caregiver yang ia miliki. Dijelaskan bahwa skill caregiver adalah skill yang cukup unik karena skill ini adalah skill awaken yang bisa mempengaruhi sekeliling Eugene. Eugene mengatakan bahwa skill itu bisa berpengaruh pada beberapa orang. Skill itu memiliki sebuah syarat yang dimana Eugene harus mengatakan semangat agar bisa mengaktifkan skillnya. Dengan skillnya tersebut, Eugene pun bisa memberikan sedikit pertumbuhan bagi beberapa orang. Tapi meski begitu di sana Eugene mengatakan jika sebenarnya skill caregiver tidak hanya seperti itu. Eugene ingat kembali bahwa dirinya bisa terus hidup meskipun semua anggota party yang masuk ke dalam dungeon mati dengan mengenaskan. Eugene menjelaskan jika ia bisa selamat bukan karena beruntung, melainkan karena skill caregiver yang menyelamatkannya. Eugene mengatakan bahwa skill itu bisa menyelamatkannya setiap kali ia dalam bahaya. Lalu tiba-tiba terlihat di sana skill milik Eugene pun aktif karena terjadi sesuatu. Skill yang tadi sedang Eugene jelaskan tiba-tiba aktif dan terlihat sekarang Eugene mendapatkan skill milik si bos yang sebelumnya sudah terpengaruh. Eugene pun langsung berlari ke tempat si bos dan ia berkata bahwa si bos pasti sedang mendapatkan masalah karena sekarang skillnya tiba-tiba aktif. Dijelaskan bahwa skill mematikan milik Eugene bernama Last Reward yang dimana Eugene bisa mendapatkan kekuatan skill 2 kali lipat jika target yang terpengaruh olehnya tewas. Eugene mengatakan bahwa skill itulah yang membuat dirinya selalu bisa selamat. Namun meski begitu di sana Eugene mengatakan jika skillnya tidaklah bagus sama sekali. Sambil mengingat semua orang yang dikenalnya, Eugene mengatakan bahwa syarat skill itu sangatlah mengerikan karena rekannya harus tewas agar ia bisa menjadi lebih kuat. Eugene pun berjalan ke dalam dungeon yang sekarang sudah dipenuhi dengan darah. Di dalam dungeon itu si bos dari Eugene sudah tewas dan Eugene hanya bisa merinding ketakutan karena hal tersebut. Tiba-tiba di sana Eugene pun kaget karena sekarang ada seseorang yang berteriak kencang sambil meminta diselamatkan. Ketika melihat ke atas, Eugene langsung terkejut bukan main karena ternyata sekarang si hunter yang pernah membuli Eugene sedang dilahap hidup-hidup oleh monster yang mengerikan. Dengan keadaan yang mengenaskan di sana si hunter itu berkata bahwa keadaan sekarang bisa terjadi karena Eugene ikut dengan mereka. Hunter itu pun akhirnya hanya bisa menjadi gumpalan darah dan ia tak bisa melanjutkan kata-katanya untuk meledek Eugene. Terlihat monster yang ada di hadapan Eugene adalah Dragon King yang memiliki kekuatan racun dan kutukan yang sangat mematikan. Sambil memperhatikan monster itu di sana Eugene berkata jika itu adalah monster yang tak pernah bisa dikalahkan dan ia bingung mengapa monster itu ada di dalam dungeon tingkat D. Monster itu memiliki 3 kepala dan monster itu juga memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Eugene yang melihat hal itu hanya bisa menganga karena ia berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar mengerikan. Monster itu memiliki tingkatan yang sangat tinggi dan sekarang monsternya malah muncul dalam dungeon tingkat T. Sambil menghindari serangan dari si monster di sana Eugene pun berkata bahwa ia benar-benar tidak mengerti tentang mengapa keadaan sekarang bisa terjadi. Eugene pun menggunakan skill bosnya yang sudah menjadi 2 kali lipat. Terlihat di sana ia menjadi lebih kuat karena ia tahu jika skillnya sekarang sudah meningkat 2 kali lipat dan memberikan keuntungan lebih banyak. Meski begitu sekarang Eugene harus tetap lari karena monster yang sedang dilawannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat ia akan kabur, tiba-tiba si monster pun bersiap untuk melancarkan sebuah serangan ke arah Eugene. Eugene yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Di sana ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya karena itu bisa menjadi sangat berbahaya. Terlihat si monster pun langsung berteriak kencang dan sekarang serangan dari monster itu akan mengenai Eugene. Ketika serangannya sudah semakin dekat, di sana Eugene pun berkata bahwa sekarang ia akan menghadang serangan itu dengan lengannya yang telah diperkuat menggunakan skill. Namun meski begitu akhirnya Eugene tetap terpental dan bahkan tongkat yang ia gunakan pun ikut terbang karena serangan dari si monster. Eugene terpontang-panting dengan jarak yang cukup jauh, tubuhnya mulai mengeluarkan darah dan dengan badan yang gemetaran di sana Eugene berkata bahwa ia bukanlah tandingan dari si monster.
Sambil memperhatikan monsternya di sana, Eugene berkata bahwa meskipun kekuatannya telah naik tingkat, tapi tetap saja monster itu berada di tingkatan yang berbeda. Ingatan saat sebelum si bos mati pun mulai masuk ke dalam pikiran Eugene. Terlihat sebelumnya si bos berusaha keras menyelamatkan semuanya, sedangkan hunter lain harus bertarung dengan cukup kuat. Para hunter mencoba untuk melindungi si bos yang merupakan seorang support. Namun sayang pada akhirnya semuanya pun mati mengenaskan, termasuk si bos yang merupakan support bagi mereka semua. Eugene yang melihat ingatan itu pun langsung merasa takut karena tadi ia telah melihat kematian dari rekan-rekannya yang masuk ke dalam dungeon. Eugene sendiri sekarang sudah tak bisa bergerak karena kakinya memang dalam kondisi yang sedang buruk. Sambil memperhatikan monster yang berada di hadapannya, di sana Eugene pun bingung tentang apa yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Monster itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar, sedangkan Eugene hanya bisa berkeringat dingin dan ia berkata bahwa kemungkinan besar sekarang dirinya akan mati dengan mengenaskan. Namun tiba-tiba di sana tubuh si monster pun terkena sebuah ledakan yang sangat kuat dan mengerikan. Eugene yang tadi akan diserang diselamatkan dengan cepat. Terlihat yang menyelamatkannya adalah Yuhyun, yang dimana Yuhyun ini adalah adik dari Eugene. Eugene di sana bingung dengan keadaan sekarang, sedangkan Yuhyun langsung berkata agar Eugene tetap berdiam di tempat yang aman. Eugene pun di sana berkata bahwa melawan naga berkepala 3 itu akan sangat sulit, bahkan bagi Yuhyun yang merupakan seorang rank S sekalipun. Namun Yuhyun tak peduli, dengan cepat di sana ia langsung berdiri di hadapan sang naga monster dan bersiap untuk melawannya. Yuhyun mulai mengaktifkan skill milik dirinya. Terlihat ia menatap tajam karena sekarang skill miliknya menaikkan indera dan juga memberikan tambahan damage pada setiap serangannya. Yuhyun langsung melompat dengan skillnya. Yuhyun melakukan banyak serangan pada monster berkepala 3 itu dan dia melakukan serangannya dengan sangat cepat. Yuhyun pun mulai menambahkan kekuatannya. Terlihat dengan tatapan tajam sekarang ia sudah siap untuk menyerang kembali dengan api hitam pekat yang merupakan kekuatan aslinya. Pedang Yuhyun yang sudah diselimuti oleh api Amaterasu itu pun langsung bergerak cepat dan sekarang sudah siap untuk membabat si monster berkepala 3. Terlihat serangan itu pun langsung ditancapkan pada salah satu kepala milik si monster. Si monster naga yang terkena serangan itu langsung berteriak kencang karena di sana ia merasakan sakit yang luar biasa. Eugene sendiri sekarang merasa takjub dan dia berkata bahwa serangan Yuhyun tadi sangatlah cepat dan juga kuat. Yuhyun pun sekarang terus berusaha dengan kekuatannya dan ia berkata bahwa itu adalah cara seorang rank S untuk bertarung dengan lawannya. Meski begitu terlihat sekarang Yuhyun terkejut karena kepala lain dari monster itu sekarang sudah bersiap untuk menyerangnya. Kepala naga itu pun langsung menyerang ke arah Yuhyun, namun beruntung di sana Yuhyun bisa menghindarinya. Terlihat kepala naga tadi menyemburkan racun dan sekarang racun itu akan mengenai Eugene yang sedang bersembunyi. Dengan cepat Yuhyun langsung melakukan sebuah pertahanan dan ia pun menyelamatkan Eugene yang tadi akan terkena serangan. Yuhyun di sana merasa sedikit kesulitan karena ternyata percikan racun itu mengenai tubuh dan bajunya. Eugene yang melihat hal itu pun langsung berteriak kencang, sedangkan Yuhyun terus menatap tajam karena fokus pada pertarungannya. Salah satu kepala monster naga itu pun langsung mengeluarkan serangannya lagi dan serangan itu langsung ditangkis oleh pedang milik Yuhyun. Meski begitu pedang Yuhyun di sana hancur karena ternyata serangan dari si monster sangatlah mengerikan. Eugene langsung terkejut dengan hal tersebut. Lalu sambil memperhatikan Yuhyun yang bertarung, ia berkata bahwa kemungkinan Yuhyun ini tidak bertarung dengan bebas karena harus melindungi dirinya. Yuhyun sendiri sekarang memang bertarung dengan tidak benar dan kemungkinan besar ia melakukan hal itu demi bisa melindungi Eugene. Yuhyun yang sedang bertarung di sana marah pada Eugene dan dia berkata bahwa mengapa Eugene ini masih terus bertarung padahal kakinya sudah hancur berantakan. Yuhyun memperhatikan para hunter yang sudah tewas dan ia berkata bahwa hal itu mungkin terjadi karena Eugene yang membuat kekacauan. Eugene di sana hanya bisa terdiam, sedangkan Yuhyun terus marah sambil berkata bahwa seharusnya Eugene ini hidup dengan tenang dan tidak bertindak bodoh. Ketika mendengar ucapan itu dari Yuhyun di sana, Eugene pun langsung terpuruk dan dengan wajah yang sedih di sana ia berkata bahwa Yuhyun ini pasti datang bukan karena ingin menyelamatkan dirinya. Si monster naga berkepala 3 sendiri sekarang terus melakukan banyak serangan. Eugene yang melihat hal itu langsung bergerak dengan kaki cacatnya. Lalu dengan wajah yang babak belur ia pun langsung bersiap untuk bertarung dengan si monster.
Yuhyun langsung terkejut. Ia berkata agar Yujin menghindar dan bukan berbuat seperti itu. Yujin tak mendengarkannya. Dengan cepat ia langsung meloncat ke arah si monster dan ia pun langsung menancapkan sebuah serangan ke arah monster tersebut. Serangan itu tak memberikan damage sedikit pun sehingga Yuhyun langsung terkejut dengan hal itu. Setelah melakukan hal itu, Yujin langsung melepaskan senjatanya. Lalu dengan wajah yang sudah kecewa ia pun berkata agar Yuhyun pergi dan meninggalkan dirinya mati sendirian. Yujin di sana menatap tajam. Ia berkata bahwa jika dirinya mati di dalam danger, maka Yuhyun tak perlu repot-repot membuat pemakaman. Sambil mengingat kehidupannya di sana, Yujin pun berkata bahwa ia sudah lelah dengan kehidupannya itu. Terlihat sekarang ia sudah pasrah untuk mati dan monster berkepala naga sudah siap untuk menghabisi nyawanya yang ia anggap tak berharga lagi. Yujin menutup matanya karena ia pikir bahwa keadaan sekarang adalah waktu dari kematiannya. Yuhyun yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan di sana ia juga langsung bersiap untuk melakukan serangan kuat. Yujin tak bergerak sedikit pun, sedangkan Yuhyun datang padanya sambil berniat untuk menyelamatkannya. Sebuah bentrokan besar pun terjadi di sana dan hal itu langsung membuat ledakan yang luar biasa. Darah mulai berceceran. Yujin mulai membuka matanya secara perlahan dan di sana ia mulai melihat dengan jelas tentang apa yang terjadi pada saat ini. Namun sekarang terlihat ia tidak mati karena ternyata yang terkena serangan adalah Yuhyun yang merupakan adiknya. Yujin pun di sana ingat kembali bahwa Yuhyun adalah adik satu-satunya dari Yujin. Yujin juga ingat bahwa hubungan mereka sangatlah dekat setelah kematian dari kedua orang tuanya. Saat itu Yuhyun masihlah kecil dan ia mencoba bertanya tentang keadaan Yujin pada saat itu. Yujin pun langsung berkata bahwa semuanya tidak apa-apa dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Mereka berdua pun hidup dengan menggantungkan satu sama lain. Namun terlihat sekarang semua sudah berubah dan darah sudah mulai menetes di mana-mana. Darah itu milik Yuhyun dan di sana Yujin bertanya tentang mengapa Yuhyun malah menyelamatkan dirinya. Terlihat salah satu kepala naga yang ada di sana pun sekarang terbakar karena serangan dari Yuhyun. Sedangkan Yuhyun sendiri sekarang sekarat karena ia menyelamatkan Yujin dari serangan yang akan datang barusan. Salah satu kepala monster itu sudah sekarat, begitu pula dengan Yuhyun yang berusaha untuk mengatakan sesuatu. Sambil memperhatikan Yujin di sana, Yuhyun berkata jika monster itu akan tertidur dalam 5 jam. Jadi ia harap jika Yujin bisa bersembunyi dengan benar. Dengan keadaannya yang menyedihkan di sana, Yuhyun berkata agar Yujin pergi dari tempat tersebut. Yujin yang mendengar hal itu langsung ingat dengan kelakuan Yuhyun yang mengabaikannya. Dan sekarang ia bingung tentang mengapa Yuhyun malah menyelamatkan dirinya. Yuhyun sendiri di sana memberikan sebuah Getstone yang dimana batu itu bisa digunakan agar Yujin bisa pergi dari tempat tersebut. Yujin menerima batu itu karena Yuhyun berkata bahwa Yujin bisa pergi dengan menggunakannya. Yujin pun langsung berkata bahwa orang yang harus menggunakan batu itu adalah Yuhyun yang sekarang sedang kesakitan. Tiba-tiba di sana Yujin pun terkejut karena ternyata sekarang luka Yuhyun sangat parah sehingga Yuhyun berkata jika itu akan percuma jika ia keluar dari tempat tersebut. Yuhyun di sana menatap sedih ke arah Yujin dan dia berkata bahwa Getstone tidak berguna bagi dirinya. Jadi ia harap itu akan berguna bagi Yujin. Terlihat pegangan Yuhyun pada Yujin mulai melemah, lalu pada akhirnya Yuhyun pun tewas dalam dekapan Yujin. Yujin yang melihat hal itu langsung terkejut, sedangkan Yuhyun tak bernyawa lagi dan tak bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba di sana mata Yujin pun terbuka lebar karena sekarang efek dari caregiver mulai diaktifkan. Last reward milik Yujin aktif dan sekarang Yujin bisa menggunakan kekuatan milik Yuhyun 2 kali lipat dalam 1 jam ke depan. Yujin mengeluarkan air matanya karena sekarang kekuatan yang ia dapatkan adalah kekuatan dari adiknya yang telah tewas. Kekuatan itu terus mengalir pada Yujin, sedangkan si monster di sana mengamuk dan sudah bersiap untuk menyerang Yujin. Yujin langsung menggertakkan giginya karena di sana ia merasa kesal pada keadaan saat ini. Si monster naga sendiri di sana melakukan cakaran pada Yujin. Namun tiba-tiba monster itu pun terkejut karena serangan yang ia lancarkan tadi tidak mengenai Yujin sedikit pun. Terlihat saat ini Yujin menggunakan skill adiknya dan hal itu membuat dirinya bisa bergerak dengan bebas di udara. Yujin pun langsung turun kembali sambil membawa Yuhyun. Sambil memegang tubuh adiknya yang tak bernyawa di sana, Yujin berkata bahwa Yuhyun ini benar-benar orang yang sangat bodoh. Tubuh Yujin sendiri sekarang sudah dipenuhi oleh kekuatan Yuhyun. Terlihat di sana ia mengeluarkan senjata kuat yang dimana senjata itu pun langsung ia berikan efek dari kekuatan Yuhyun yang sudah meningkat 2 kali lipat. Yujin sekarang sudah bersiap dengan sebuah senjata kuat yang mengerikan. Lalu dengan tatapan tajam mengerikannya itu di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membantai si monster yang sudah berbuat seperti itu.
Si monster naga sekarang sudah bersiap dengan aumannya, dan di sana ia bersiap untuk menyerang ke arah Yujin yang berada di hadapannya. Yujin yang melihat hal itu santuy saja, seolah dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Tiba-tiba di sana Yujin pun berada di atas kepala monster itu, dan ia pun langsung memberikan sebuah serangan kuat sehingga si monster berteriak dengan sangat kencang. Yujin menatap dengan dingin, dan dia berkata bahwa monster itu sangatlah lambat sehingga bisa dengan mudah ia serang. Sambil melancarkan sebuah serangan kuat, di sana Yujin berkata bahwa sekarang ia sudah mengeluarkan kekuatan 2 kali lipat adiknya, jadi sudah jelas ia akan membantai monster menyebalkan tersebut. Si monster pun hanya bisa berteriak kencang ketika terkena serangan itu. Terlihat salah satu kepala monster itu sudah terpotong, dan sisanya hanya bisa kesakitan karena kelakuan dari Yujin. Terlihat ingatan Yuhyun pun masuk ke dalam pikiran Yujin, yang dimana Yuhyun berkata bahwa ia tak ingin membuat Yujin terlibat dengan dirinya. Yuhyun dulu berpikir bahwa ia harus mengabaikan Yujin karena ia takut jika Yujin akan jadi target dari para bajingan yang mengganggunya. Yujin yang mendapatkan ingatan itu terus menatap tajam, dan sekarang ia sudah bersiap untuk menyerang monster yang ada di hadapannya. Si monster sekarang masih hidup dengan 2 kepala yang tersisa, dan sekarang monster itu sudah siap untuk menyerang balik pada Yujin. Namun Yujin yang sudah setara tingkat Triple S tidak bisa diserang dengan mudah, dan bahkan sekarang dirinya lah yang akan menyerang si monster. Yujin menatap tajam karena ia tahu bahwa sekarang dirinya akan membunuh monster itu dengan kekuatan milik dirinya. Ingatan tentang Yuhyun pun terus muncul dalam pikirannya, yang dimana ternyata Yuhyun ini selalu mencoba untuk melindungi Yujin dari belakang meskipun mungkin cara yang ia lakukan tidak benar. Yujin yang mendapatkan semua ingatan itu pun langsung mencurahkannya pada serangan yang ia miliki sehingga si monster langsung ia tebas menjadi 2 bagian. Terlihat sebelumnya Yuhyun ini berusaha keras membuat Yujin dalam keadaan yang menyedihkan, karena ternyata ia ingin membuat Yujin tak masuk lagi ke dalam dungeon yang berbahaya. Yuhyun saat itu hanya bisa memohon dengan keadaan yang sedih, dan ia berharap agar Yujin tidak pernah masuk ke dalam dungeon lagi. Namun semua itu percuma, karena ternyata Yujin tetap masuk ke dalam dungeon meskipun keadaannya menyedihkan. Terlihat sekarang Yujin sudah berhasil mengalahkan monster tingkat tinggi, dan dia melakukan hal itu sendirian berkat kekuatan yang dimilikinya. Monster naga berkepala 3 itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Sedangkan Yujin di sana merasa sedih, dan ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyedihkan. Di tengah hujan asam yang muncul dari si monster, di sana Yujin hanya bisa terdiam karena sekarang ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Durasi dari Last Reward pun telah berakhir, dan di sana Yujin berpikir bahwa beberapa waktu kemudian ia juga akan mati karena asap beracun dari tubuh monster barusan. Yujin di sana berpikir bahwa ia memang sebaiknya mati saja, tapi tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan memberitahu bahwa Yujin telah mendapatkan pencapaian yang mustahil. Yujin terdiam ketika melihat hal tersebut, karena ternyata di sana ia mendapatkan banyak keuntungan setelah mengalahkan naga yang tak bisa dikalahkan. Terlihat di hadapan Yujin pun muncul sebuah Wishstone, yang dimana batu itu bisa membuat Yujin mendapatkan apa yang ia inginkan. Yujin terus memperhatikan batu tersebut, lalu sambil mendekat di sana ia pun berkata bahwa ia ingin adiknya dihidupkan kembali pada saat ini. Namun di sana Wishstone menolaknya dan memberitahu jika Yujin tak bisa melakukan hal tersebut. Karena hal itu di sana Yujin pun berpikir bahwa mungkin dia bisa menjadi seorang pahlawan baru dengan meminta untuk menjadi orang terkuat yang pernah ada. Yujin berkata jika ia melakukan hal itu maka dirinya akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun meski begitu Yujin tak mau melakukannya, dan ia berkata bahwa keinginannya sekarang adalah tentang waktu. Sambil mengingat Yuhyun di sana Yujin berkata bahwa ia ingin waktu dikembalikan tepat sebelum adiknya mati. Sambil memegang Wishstone di sana Yujin berkata bahwa yang ia inginkan sekarang adalah mengembalikan waktu ketika dirinya belum awaken dan di saat Yuhyun masih hidup. Wishstone pun di sana bertanya tentang apakah benar jika sekarang Yujin ingin mengembalikan waktu. Yujin langsung mengiyakannya karena ia tahu mungkin yang benar-benar dirinya mau adalah kembalinya waktu yang berharga. Terlihat Wishstone pun aktif dan sekarang Yujin akan mulai kembali ke masa lalu. Yujin di sana memejamkan matanya dan dia berkata bahwa kedepannya hal buruk seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi. Yujin pun tiba-tiba terbangun di sebuah tempat. Terlihat ia bangun di dalam sebuah bangunan yang dimana itu adalah tempat dari kehidupannya di masa lalu. Dan cerita pun bersambung. Kembali ke masa lalu dengan ingatan yang masih mantap ya guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah manhwanya seru atau enggak? Coba komen di bawah. Mau lanjut atau enggak nih? Komen, silahkan gas terus, harus komen ya guys ya. Dan mohon maaf suaranya kadang tersendat karena masih belum sembuh sepenuhnya. Semoga cepet sembuh total ya guys ya. Mungkin segitu saja. Bentar, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita bisa berkomunikasi dengan benar. Karena ditakutkan kalau miskom jadinya gini, jadi salah tanggap. Ya intinya kita harus berkomunikasi
berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi salah paham yang bisa membawa kerugian di masa depan. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.